Bertemu kembali, Saudara. Sebuah surat berisi permohonan Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Kantor Kedutaan Besar Indonesia mengawal kunjungan istrinya jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku tengah mendalami dokumen surat itu. Sebuah surat berkop Kementerian UMKM belakangan viral di media sosial. Surat itu berisi permohonan kepada sejumlah kantor kedutaan besar Indonesia mengawal kunjungan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa. Istri Menteri UMKM Agustina Hastarini disebut akan berkunjung ke sejumlah kota di Eropa pada tanggal 30 Juni hingga 14 Juli. Pasca viral, Menteri UMKM Maman Abdurrahman langsung mendatangi KPK, menyerahkan dokumen surat yang meminta istrinya difasilitasi selama kunjungan ke Eropa. Maman bilang tak tahu pihak yang menerbitkan dan memastikan tak pakai uang negara untuk perjalanan istrinya tersebut. Sampai hari ini saya pun tak mengerti itu dokumen dari mana. Keberangkatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP. Mengikuti pertandingan misi budaya dan Rp1 pun tidak ada uang dari uang negara, Rp1 pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Melalui media sosial, istri Menteri UMKM Agustina Hastarini mengonfirmasi perjalanannya ke Eropa menemani anaknya mengikuti festival budaya. Ia menulis, semua bukti pembayaran yang saya lakukan sudah saya berikan kepada suami saya dan diserahkan juga ke KPK dan tidak tahu menahu soal surat permintaan pendampingan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo memastikan KPK akan mendalami dokumen dan berkas surat tersebut. Ia pun mengingatkan seluruh penyelenggara negara untuk tidak mudah menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Tadi Pak Menteri juga menyampaikan beberapa dokumen kepada KPK dan tentu dokumen-dokumen itu akan kami pelajari lebih lanjut. Dan di sini kami juga mengingatkan secara umum sebagai seorang penyelenggara negara ya, siapapun tentu kita juga harus selalu berhati-hati terkait dengan potensi gratifikasi ataupun konflik kepentingan. Karena gratifikasi ataupun konflik kepentingan itu tidak hanya dalam bentuk barang dan jasa, tapi juga bisa dalam bentuk fasilitas, perlakuan, dan sebagainya. Dan modusnya juga bisa juga tidak langsung kepada penyelenggara yang bersangkutan, tapi bisa juga melalui keluarga. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo meminta KPK tegas mengusut surat tersebut untuk mengetahui potensi penyalahgunaan wewenang hingga gratifikasi. Apakah benar bahwa surat tersebut dibuat tanpa sepengetahuan menteri? Kemudian bagaimana surat tersebut dibuat? KPK harus memeriksa semua yang terlibat di dalam pembuatan surat tersebut. Harus juga memeriksa terhadap orang-orang yang dikirimi surat tersebut. Apakah benar surat tersebut itu tidak jadi ya untuk direalisasikan? Apakah jadi? Inilah peran KPK. Ini bukan kali pertama pejabat negara diduga minta pengawalan dan fasilitas untuk keluarganya dari kantor kedubes Indonesia saat berkunjung ke luar negeri. Pemerintah perlu bersikap tegas agar menghindari potensi kerugian negara dari hal tersebut. Tim Liputan Kompas TV. Memantik kontroversi, dugaan surat Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Kantor Kedutaan Besar Indonesia untuk mengawal istrinya ke Eropa. Saat ini, KPK mengaku sedang mendalami dokumen suratnya. Kami akan diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Saat ini bergabung lewat sambungan dalam jaringan Komisioner KPK periode 2015-2019 Saud Situmorang. Sementara satu narasumber bergabung lewat sambungan telepon, mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia, Todung Mulya Lubis. Selamat malam semuanya dengan Tifal, apa kabar? Mas Tifal, baik. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini. Saya mulai ke Anda dulu deh Pak Saud. Kalau begitu dengan kasus semacam ini sesungguhnya dari pengalaman Anda saat masih di KPK, ini sudah pernah kejadian atau justru yang semacam tadi itu adalah hal baru?
Ya, kebetulan waktu saya di sana belum ada ya pengalaman seperti itu. Tetapi karena saya juga beberapa kali posting di luar negeri di dua negara itu, ya memang mau nggak mau kan kita memandang ini harus dari banyak sisi ya. Dari banyak sisi, tetapi kalau dia tidak dilaksanakan dengan baik, dia jadi mencurigakan gitu. Pertama kan kalau kita bicara seseorang itu di luar negeri atau perwakilan di luar negeri menurut Undang-Undang 3799 itu kan itu ada misi diplomasi, ada misi kebudayaan, ada bla 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 gitu. Jadi kalau lihat dari surat itu sendiri dikirim tanggal 30, kegiatannya mulai tanggal 30 itu nggak seperti itu diplomasi yang benar gitu. Apakah itu ada misi kebudayaan? Yes, of course itu anak kecil pergi ke sana ada misi kebudayaan kita nggak tahu apa gitu G2G atau private to private. Tapi kan menjadi menimbulkan kecurigaan kalau itu tidak dilaksanakan dengan proper. Paling nggak kalau paham menterinya paham nggak usah ngirim surat ke kedutaan juga bisa dia ngirim aja Kemlu sini Kemlu kirim surat ke sono gitu. Yang jelas ada jadwalnya. Tetapi ketika kemudian dia berjalan kepada lebih dari 7 negara, itu kan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga niatnya dari awal tuh dipertanyakan kalau memang murni untuk katakanlah ada misi diplomasi, kebudayaan, membangun hubungan baik, bla 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 bla, edukasi dan seterusnya. Itu semua juga ada unit di kedutaan itu yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Sehingga kalau kita bicara bagaimana dari awal ini niatnya juga penuh dengan justifikasi, ya niat awalnya itu tidak seperti yang dikehendaki dalam misi diplomasi. Sehingga ketika suratnya viral, kita nggak tahu yang viralin siapa, apakah dari kedutaan atau dari mana. Menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita hadapi terhadap bagaimana perlakuan KBRI terhadap semua warga negara di luar negeri kan dia harus sama. Sehingga Orang kalau yang menurut Anda, sorry saya potong, sehingga kalau menurut Anda dengan kacamata tadi Pak, ada pelanggarankah di sini secara hukum? Ya secara etis itu melanggar etik dong, nggak baik. Dia itu kan memerintahkan. Coba aja dia minta itu kan isi suratnya itu ada kata-kata mohon apa ya namanya itu. Kami mohon dukungan. Gitu. Itu kan kata-katanya ada begitu kan. Ya. Mohon dukungan itu kan bisa dijabarkan macam-macam kalau buat pegawai negeri yang boleh dibilang tidak bisa menjabarkan tugasnya dengan baik gitu kira-kira. Oke. Saya coba ke Pak Todung kalau begitu. Tapi saya coba konfirmasi dulu biar kami tidak keliru. Anda pengalamannya sebagai duta besar Indonesia di Norwegia atau Islandia, Pak Todung? Saya duta besar untuk Norwegia dan Islandia waktu itu. Oke. Dan sepengalaman Anda saat menjadi duta besar saat itu, Pak, ada nggak tipikal permintaan semacam ini? Minta dikawal pejabat atau anggota keluarga teman-temannya dalam agenda tertentu? Begini, kedutaan itu kan memang adalah perwakilan negara Indonesia, Republik Indonesia di luar negeri. Jadi setiap warga negara bisa saja meminta informasi, meminta bantuan dari pihak kedutaan kalau mereka ada masalah. Nah, tapi kan juga kita mesti hati-hati dalam menyikapi permintaan yang datang. Kenapa? Karena kadang-kadang ada permintaan yang tidak jelas. Katanya ingin melakukan satu penelitian atau ingin melakukan kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu di sana, tapi ujung-ujungnya tentunya ingin ya dharma wisata, ya, ingin piknik, ya. Jadi kita mesti melihat. Nah biasanya kalau itu ada kaitan dengan misi kebudayaan, selalu ada korespondensi sebelumnya, ya, antara kedutaan dengan pihak yang mengirimkan misi kebudayaan itu. Tidak ujuk-ujuk mendadak seperti itu, ya. Nah, jadi kalau saya ya waktu menjabat sebagai duta besar, saya sangat hati-hati melihat ya prosesnya. Kalau mendadak ya kita bisa curiga kok bisa mendadak seperti itu. Ada apa? Kategori mendadaknya itu harus berapa lama kira-kira Pak yang bisa diterima? Ya, kalau orang mengirimkan misi kebudayaan kan pasti butuh persiapan ya. Nggak mungkin dia datang 1 hari 2 hari suratnya 1 atau 2 hari sebelumnya. Pasti ada komunikasi dan di kedutaan itu ada pensosbud ya, ada orang yang betul-betul menangani ya bidang sosial budaya. Nah mereka ini yang akan komunikasi sebetulnya. Jadi ya saya tidak mau memberikan ACC kalau misalnya tidak jelas misinya, karena kadang-kadang bisa disalahgunakan. Nah disalahgunakan ini kan menyangkut fasilitas, menyangkut aparat ya.
pejabat pegawai negara yang bertugas di sana itu kan butuh kejelasan. Ya, jangan kita disalahgunakan. Dan ada fasilitas tertentukah yang bisa diakomodasi begitu atas permintaan-permintaan itu, atau semua hal juga bisa dipenuhi oleh kedutaan, Pak? Ya, nggak semua hal dah kan. Beginilah, kadang-kadang ada anggota DPR datang, ya kan? Ya ingin misalnya mendapat fasilitas ini itu segala macam, ingin menginap di Wisma segala macam. Ya kita sih kalau itu dalam rangka kunjungan dinas, kita akan selalu mengakomodasi. Tapi kita juga harus jelas ya, bahwa kunjungan dinas itu kan selalu ada uang jalan ya dari pihak pemerintah, ya kan, dari pihak instansi yang mengirimnya. Ya kadang-kadang saya juga sangat tegas dalam soal seperti ini. Saya mengatakan, kalian kan sudah punya uang jalan ya yang diberikan oleh instansi kalian. Nah kalian harus bisa mengelola itu dong, menggunakan itu, karena tujuannya kan untuk memfasilitasi kunjungan mereka. Tidak ya ujuk-ujuk minta semua kedutaan, karena kedutaan kan juga dananya terbatas. Ya. Jadi jangan semuanya dibebankan pada kedutaan. Baik. Saya ke Pak Saud sekarang. Pak Saud, kalau Anda lihat bahwa secara etik itu melanggar, dan di sisi lain KPK saat ini juga sedang mempelajari, mengusut lagi kasus ini, siapa kira-kira menurut Anda, Pak Saud, yang perlu untuk diklarifikasi atau diperiksa terkait dengan hal ini? Ya pertama yang mengirim surat juga kan, nggak mungkin juga dia ngirim surat dari mana tahu dia ibu itu pergi gitu. Iya kan, itu satu. Kedua, kemudian kenapa surat itu dibuat begitu mendadak dan kemudian terkesan tidak ada perencanaan yang baik. Namanya kebudayaan itu kan tuan rumahnya harus siap juga. Enggak juga kita berkunjung ke sana, di sana nggak ada persiapan. Makanya saya bilang kita pertanyakan itu tadi, itu apa G2G atau swasta ke swasta, kita itu nggak perlu dalemin. Sehingga kita kalau mau bicara zero toleran, KPK harus mendalami supaya ini tidak terjadi lagi seperti yang kemarin ada ke Amerika itu, ya yang anggota parlemen ngirim anaknya minta di ini dan seterusnya. Sebelumnya ada juga kejadian lain. Karena gini, di luar negeri itu apalagi kalau negara-negara yang indeks persepsi korupsinya bagus dia, kayak Singapura, di Eropa lah, di atas telepon, mereka hidupnya itu udah teratur. Jadi yang namanya ujuk-ujuk itu malah jadi bahan ketawaan. Begini ya cara memerintah Indonesia. Kalau umpamanya suratnya resmi, kalau suratnya nggak resmi apalagi, itu menjadi pertanyaan. Ini yang surat resmi aja ini menjadi pertanyaan, karena apa? Karena prosesnya tidak menjadi seperti ya membuat orang kesiapan. KBRI juga emang yang diurusin cuma urusan begini, mereka juga ngurusin banyak. Ada seminar, ada pertemuan bilateral, multilateral, yang kemudian kalau datang ujuk-ujuk gini kan nggak dilayanin, menimbulkan pertanyaan, nanti katanya bla 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 bla. Ya ini yang menurut saya Kemlu sekarang ini bikin petunjuk deh, jangan dibiarin kayak begini. Jadi semua perwakilan RI dikasih petunjuk. Bagi yang ngedadak-dadak itu nggak usah dilayanin gitu aja. Kalau kemudian Anda mengarahkan usut siapa yang bikin surat, sementara baik itu istrinya maupun menteri mengaku tidak tahu menahu surat itu dibikin oleh siapa, apakah bakal sulit untuk mengusut itu? Iya itu kan kalau yang namanya peristiwa pidana semua bantah-membantah biasa pasti. Mas, itu mah biasa, bantah-membantah begitu. Nanti kan bisa kelihatan juga. Nggak ujuk-ujuk juga orang ngirim surat kayak begitu. Ya kan, atau mungkin sesama supir yang bikin surat kontak sama supirnya ibu itu, ibu mau begitu. Oh ya gue jabarin ya, gue bikin surat ke negara mana? Ini. Enggak juga. Jadi kan niatnya dari awal tuh udah terlihat gitu. Terus kemudian kenapa ini juga diungkap ke permukaan, juga kita kan nggak tahu siapa yang mengungkap itu. Bisa jadi yang merasa beban mentalnya tinggi, ini sekian negara, ini kan kalau resource-nya KBRI dikerahkan secara kerusuhan, Kemlu ngeluarin berapa duit tuh. Kalau dikatakan itu kalimatnya itu mohon dukungan itu kan macam-macam. Dukungan apa yang diminta? Transport, jemputan di bandara, supaya di bandaranya lancar ngusus paspor. Itu juga kan mengerahkan orang gitu ya. Jadi mohon dukungan itu kalau dijabarkan itu kan itu berpotensi gratifikasi gitu, which is tadi di depan sudah dibantah si ibu tuh, enggak kok, gua beli paspor, gua beli ini sendiri, penerbangan sendiri, so what? Terus yang mau diminta bantuan tuh apa gitu kan, itu pertanyaannya. Apakah sebatas pada gratifikasi atau ada pidana lain sebetulnya yang bisa berpotensi diusut lagi oleh KPK soal ini?
Oh bisa aja, karena makanya saya katakan kembali lagi, ini kan kalau kita bicara masih dalam batasan etik ya, ya harusnya presidennya negur menterinya, lu bikin berisik aja lu menteri gimana sih, istri mau pergi aja gitu, bikin susah gitu ya. Tapi kalau lebih lanjut itu ada peristiwa pidananya, ya kalau itu gratifikasi, ya dia harus laporkan nanti bahwa tanggal sekian kami dijemput dengan kendaraan ini, bla bla bla. Dia harus melaporkan kurang dari 30 hari, gitu Mas Dipal. Oke, nah Pak Todung tadi Anda juga sudah ceritakan pengalaman kemudian hal-hal apa saja yang diterima atau tidak soal permintaan bantuan atau pendampingan tadi di awal Pak. Cuman sesungguhnya apakah dari Kementerian Luar Negeri saat Anda bertugas saat itu sudah punya guidance, sudah punya SOP bahwa standar perlindungan atau bantuan yang diberikan itu dalam kategori A, B, C, D, E dan seterusnya, atau semuanya betul-betul Anda yang menetapkan Pak? Tentu ada. Kalau misalnya ada warga negara Indonesia mengalami persoalan di sana, ya kita mesti bantu. Misalnya kehilangan paspor misalnya, ya kita mesti bantu. Kalau ada misi kebudayaannya resmi yang datang ke sana, ke negara tempat kita bertugas, ya selama prosesnya jelas, transparan, dan itu tidak ujuk-ujuk seperti itu, ya pasti dibantu. Nggak mungkin tidak dibantu. Tapi kan juga kalau permintaannya tidak jelas, misalnya, ini ada anak dua, ya ada istri saya, tolong dikawal, ya menurut saya kan itu bukan kerjaan kedutaan sebetulnya. Itu kan, ya kalaupun dilakukan itu ya karena mungkin ada hubungan baik ya, courtesy ya, oleh pegawai kedutaan atau apa. Tapi kan pada intinya itu bukan tugas kedutaan. Kalau itu pekerjaannya dinas, ya, yang mewakili negara, ya seharusnya dibantu, ya. Itu, tapi ini juga bukan hanya soal guideline, soal akal sehat, soal kewajaran. Apakah wajar misalnya meminta pihak kedutaan ya mengawal anggota keluarga untuk bepergian dari satu tempat ke lain tempat? Menurut saya juga itu bukan ya satu kewajaran ya. Nah itu di luar jam kerja bisa aja ya ada orang kedutaan yang melakukan courtesy seperti itu. Tapi kan di luar itu ya tidak dong. Oke. Dan selama ini atau sepengalaman Anda jadi dubes saat itu, adakah pendampingan pejabat yang rasanya malah mengganggu aktivitas kantor kedutaan sepengalaman Anda, Pak? Ya ada saja kan. Karena yang paling awam apa, Pak? Kita kadang-kadang begini ya. Kadang-kadang datang rombongan delegasi dari satu daerah. Ya, kemudian ingin datang ke kedutaan. Tapi kita nggak pernah dihubungin ya waktu mereka mau datang. Nah mereka bilang datang mereka itu untuk tujuan studi banding ya mengenai pengelolaan wisata di daerah tersebut. Nah tapi kan tidak jelas agendanya mau kemana. Ternyata mereka hanya datang ke museum-museum. Nah itu studi bandingnya seperti itu. Tapi ya tidak jelas gitu mau ketemu pihak mana, pihak ini, pihak itu dan sebagainya. Nah kita tiba-tiba didatengin, ya mereka minta kita tanda tangan, karena tanda tangan kita itu penting ya untuk membuktikan bahwa mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Nah saya agak kesal seperti itu, karena kalau saya diberitahu lebih awal, tentu saya akan punya waktu ya untuk menentukan sikap saya. Tapi kalau datang ujuk seperti itu kita malah tidak diberitahu, ya kita ya paling malas melakukan fasilitasi kepada mereka. Oke. Nah, Pak Saud, kalau sudah seperti ini, Pak, tentu kan komitmen dari pemerintah juga kita harapkan begitu kan, walaupun kemudian dari satu sisi penegakan hukum ataupun juga pengusutannya lagi jalan sama KPK, tapi kan kita berharap jangan sampai terulang lagi oleh pihak yang lain, kepala lembaga manapun begitu di tataran pemerintah pusat. So, komitmen apa yang sesungguhnya harus ditunjukkan agar ya pengusutan di satu sisi untuk kasusnya Kementerian UMKM ini bisa berjalan, tapi di sisi lain, kasus lain jangan sampai muncul lagi yang baru gitu. Ya, tetap patokannya zero toleran ya, zero toleran untuk kemudian bagaimana abuse of power itu nggak terjadi gitu. Kalau by definition surat itu tuh abuse tuh, dia kan kayaknya perintah tuh, ya kan? Itu juga boleh terjadi seperti itu. Makanya menjadi pertanyaan kalau umpamanya tidak dilakukan dengan mekanisme yang baik. Namanya disebutnya kebudayaan segala macam itu kan itu ada tahapannya. Jadi kalau kita pahami ini belum masuk ranah pidana, tetapi potensi pembebanan kepada negara ini kalau suratnya nggak muncul kan ini pasti ada.
Pak Dubes di 3-5 negara itu pasti mikir juga nih, weh lu anak buah lu kerja, ini menteri ini jadi urusan ntar, karena kemudian nggak jadi kan. Jadi oke lah, katakan belum ada kerugian negara di sini gitu. Tetapi kalau nggak ada surat itu, ini pasti sudah terjadi kerugian negaranya berapa itu keliling Eropa itu. Jadi sekali lagi pentingnya pemisahan tugas urusan publik dengan urusan negara itu harus dipastikan kepada semua kita kalau kita penyelenggara negara. Karena ada risiko-risiko di situ. Menerima diskon aja nggak boleh yang namanya gratifikasi itu. Apalagi Anda menerima perlakuan yang tidak diterima juga oleh warga negara atau mahasiswa lainnya di sana gitu. Coba kalau tiba-tiba mahasiswa datangi Dubes, Pak Dubes bantuin kita dong gitu ya kan. Harusnya kan harus dilayani semua gitu. Kalau ngelayanin semua pusing juga. Nah ini menjadi masalah kan ketika suaminya itu penyelenggara negara. Ada etika, ada estetika, ada aturan di situ. Itu yang mereka nggak paham. Jadi menteri ini dalam rangka yang namanya kemarin itu ke daerah itu harus diajari juga etika berdiplomasi gitu. Mas Iqbal. Itu tampaknya akan jadi PR bersama di sini. Pak Saud, Pak Todung, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dalam diskusi kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam. Cynthia Rompas akan melanjutkan Sapa Indonesia Malam sebentar lagi dengan topik lainnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sistem pengadaan barang dan jasa di Sumatera Utara yang masuk kategori merah. Tetap bersama kami.